hakim akan menilai bahwa itu menjadi suatu kebenaran fakta yang dimana itu akan memperkuat, mendukung dakwaan daripada jaksa penuntut umum bahwa si Ahmad Joni ini terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap dakwaan Ahmad Joni. Perkenalkan, saya kandidat Dr. Rihat Huta Barat SHMH selaku praktisi hukum untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan wartawan terkait mengenai sidang Ahmad Joni yang dimana ada jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang bernama Pak Jaya, yang dimana di dalam keterangan saksi menurut rekan-rekan wartawan bahwa Pak Jaya ini adalah mengakui bahwa dia adalah sebagai kurir selama ini yang dipergunakan oleh terdakwa Ahmad Joni di dalam proses mengedarkan narkoba tersebut. Menurut saya sebagai praktisi hukum, kalau memang Jaya ini sebagai saksi verbalism, yaitu sah-sah saja. Apalagi seperti informasi yang kita dengar dari rekan-rekan wartawan bahwa Jaya ini di dalam persidangan adalah diterima hakim, kan diajukan oleh jaksa penuntut umum dan diterima hakim dan disumpah. Jadi dia keterangannya adalah di bawah sumpah. Artinya karena keterangannya di bawah sumpah, artinya semua apa yang keterangannya itu, fakta-fakta yang diungkap itu, ya akan kalau memang terbukti ada itu fakta, ya itu akan jadi punya nilai. Hakim akan menilai bahwa itu menjadi suatu kebenaran fakta yang dimana itu akan memperkuat, mendukung dakwaan daripada jaksa penuntut umum bahwa si Ahmad Joni ini terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap dakwaan Ahmad Joni. Tapi bang, si Jaya tersebut tidak ada di dalam keterangan BAP saat penangkapan Ahmad Joni, bang. Ini gimana, bang? Tidak masalah. Ini kan di dalam proses pemeriksaan persidangan kan masih di dalam proses menggali fakta-fakta dan bukti-bukti. Kemungkinan besar ya. Kita kan nggak telah ikuti perkembangan ini. Tapi yang jadi pertanyaan, kan dia tidak ada di dalam BAP. Nah, kemungkinan besar ya saksi Jaya ini baru ditemukan, diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah P21. Jadi akhirnya dia tidak masuk lagi di dalam berkas BAP dari penyidik. Jadi itu tidak masalah. Hakim kan tahu persis itu, makanya hakim memeriksa perkara ini menerima dia sebagai dia diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi verbalism. Hakim menerima karena apalagi keterangannya sebelum keterangannya adalah sebagai saksi adalah disumpah di dalam persidangan. Jadi yang namanya kalau disumpah kan itu berarti dia akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta apa yang dialami dia sendiri gitu. Tapi berarti dari kasus yang kemarin juga sudah di pengadilan pusat sendiri pun dengan adanya saksi yang memang polisi itu ya, yang saksi itu ya, sehingga tidak membawa anaknya, bawa nama anak sendiri, sehingga Ahmad Joni marah sendiri pun itu seperti apa sih, apalagi di ruang persidangan? Ya, dalam hal gini ya, dalam hal penyidik ini, dalam hal melakukan satu proses penyidikan, mereka akan berusaha untuk membuktikan, ya. Apalagi yang saya dengar dari rekan-rekan wartawan bahwa ada permintaan daripada terdakwa ini Ahmad Joni ini menyatakan, "Tidak usah sampai harus tahu anak saya bahwa saya pengedar." Artinya sebenarnya dari kalimat ini ya yang kita kutip ini daripada kita wartawan, artinya sesungguhnya si Ahmad Joni kan telah mengakui dia pengedar, ya kan? Jadi
permintaan dia itu kan tidak harus diakomodir oleh penyidik ataupun oleh jaksa. Justru itu harus diungkap. Itu tidak ada masalah. Tapi Bang, Ahmad Rozani juga bilang kalau yang kemarin yang dihadirkan yaitu saksi dari penyidik ya Polsek Sukabumi, dia adalah orang yang meminta Ahmad Rozani ibaratnya minta duit 300 juta per kepala. Nah, Ahmad Rozani bilang itulah oknum polisi tersebut yang meminta dia untuk membayarkan teman-teman 10 orang itu hampir 3M. Nah, di situ gimana Bang? Ini ada perdebatan alibi dan argumen. Kalau ada hal seperti itu, ya kan, harusnya Ahmad Rozani ini melakukan proses hukum, laporkan itu penyidik, ya kan, sajikan bukti permulaannya. Jadi tidak bisa cuma omongan. Hukum ini kan tidak bisa untuk cuma omongan. Sekarang aja proses misalnya dalam hal kita buat LP saja kan harus ada bukti permulaan. Ada nggak bukti permulaan atau ada nggak bukti faktanya bahwa yang dikatakan Ahmad Rozani itu penyidik ini meminta per kepala berapa? 300 juta kali 10 jadi 3M. Ada nggak bukti untuk itu? Ada nggak saksi untuk itu yang mendengar itu? Jadi ya itu kalau dia mengatakan itu harus dia buktikan. Kalau memang dia tidak buktikan, itu kan malah menjadi bumerang untuk dia nanti. Kira-kira begitu. Oh, Ahmad Rozani. Udah tambahannya. Oke. Sedikit, Bang. Berarti bisa dibilang ini Ahmad Rozani sebelumnya dia bilang dituduh sebagai kambing hitam, dituduh sebagai tumbal. Dengan dihadirkannya ya saksi si Jaya dan kemarin saksi penyidik juga, ini gimana Bang? Bisa dibilang memberatkan lah Ahmad Rozani. Bisa dibilang dia memberikan keterangan palsu lah sebelumnya karena dia ngomong dia akan membongkar mafia peredaran narkoba di Wonosalam dan sebagainya. Ini menurut Abang sebenarnya hukum ini bisa benar-benar memberatkan dia kan Bang untuk pidana nanti dia Bang. Jadi gini ya, seorang terdakwa itu, ya kan, dia kan udah terdakwa nih, dia bisa ya melakukan suatu pembohongan terhadap untuk yang dianggap dia bisa untuk menyalahkan dia. Tapi kalau faktanya menjadi hakim melihat bahwa fakta-fakta itu apa yang diargumentasikan oleh terdakwa ini dan didukung oleh saksi-saksi fakta-fakta yang lain bahwa keterangan dia itu tidak benar, malah faktanya adalah dia dalam misalnya nih bahwa dia adalah selaku misalnya pengedar terbukti dalam persidangan, akan semakin lebih memberatkan dan itu nanti akan di dalam putusan pertimbangan daripada hakim kan selalu ada yang dianggap meringankan, ini yang dianggap memberatkan 1, 2, 3, itulah salah satu nanti akan memberatkan kalau memang dia hakim punya keyakinan dia memberikan suatu argumentasi keterangan yang bohong. Tapi sebelumnya ya sebelum dijadikan saksi Jaya, Ahmad Rozani dan kuasa menulis surat ke Pak Prabowo untuk meminta grasi, amnesti dan abolisi terkait dia mengaku sebagai aset anak bangsa yang sudah mengharumkan dunia perfilman di Indonesia dan di internasional. Ini malah bisa jadi bumerang sama dia juga gak sih Bang? Ibaratnya dia udah minta surat permohonan amnesti, abolisi dan lain sebagainya, tapi ternyata ada saksi yang bisa dibilang memberatkan dia lah, saksi verbalisasi itu si Jaya. Saya pikir Ahmad Rozani di sini kan selaku terdakwa sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak, itu hak ya, masalah mengajukan permohonan amnesti ke presiden, itu punya hak, itu kan diatur undang-undang. Tapi kita juga kan pakai logika, ya kan, apakah presiden ngurusin orang-orang seperti ini, ya kan, sama Ahmad Rozani ini masih banyak rakyat Indonesia yang masih harus diurusin ratusan juta kan. Baik itu, tapi itu kan artinya itu hak dia saja, tapi kita kan juga masyarakat juga tahu berpikir ya, artinya presiden itu kan urusannya sangat untuk negara ini kan sangat banyak yang besar yang jauh akan lebih penting dari situ. Jadi ya saya pikir itu dilakukan hal wajar saja, tapi apakah itu dapat tanggapan atau tidak, saya pikir terlalu kecil itu untuk saya sih nggak punya keyakinan presiden menanggapi itu. Bang, tapi
pilihan yang tepat nggak sih Ahmad Zoni minta bantuan ke presiden mengenai tentang rehabilitasi dan abolisi yang kemarin sempat viral? Ya itu yang saya bilang barusan, seorang warga negara yang sekarang posisi dia sekarang saat sebagai terdakwa dengan dakwaan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya kan, dia kan seorang warga negara kan punya hak. Tapi seperti yang saya bilang tadi, apakah presiden akan menanggapi itu? Ya menurut saya sih sangat jauh.